Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pintu Dimensi. Sebelum nonton, alangkah baiknya untuk memencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik dari kami. Melanjutkan cerita untuk bagian 2 yang berjudul Pendakian ke Dimensi Gaib. Jangan pergi, bahaya. Lelaki tua tersebut berpakaian layaknya seorang petani. Dia terlihat seperti sedang bertani sembari mencari rumput untuk pakan hewan ternaknya di rumah. Memangnya ada apa, kek? Mengapa kakek melarang kami untuk naik? Kami hanya ingin naik ke Gunung Ranti, kek. Lebih baik kalian urungkan niat kalian di Gunung Ranti. Kalau kalian tetap bersikeras untuk naik, kakek khawatir kalian tidak akan kembali. Mendengarkan ucapan sang kakek, ketiga temanku terlihat enggan untuk percaya dengan apa yang diucapkan oleh sang kakek. Namun berbeda denganku, aku sungguh percaya dengan apa yang kakek ucapkan. Karena memang sebelumnya aku kerap kali mendengar perihal larangan pendakian ke Gunung Ranti. Terlebih lagi, kemarin malam ayah dan ibu memperingatkan hal yang sama. Hanya saja aku memang cukup bodoh sehingga terus melanjutkan rencana kami untuk naik ke Gunung Ranti. Kakek pasti hanya ingin menakut-nakuti kami aja kan? Padahal sebenarnya tidak ada apapun di Gunung Ranti kan? Tidak ada hal buruk kan, kek? Kakek berkata yang sebenarnya, nak. Memang kakek ini siapa? Sampai-sampai berani melarang kami untuk naik ke Gunung Ranti. Kakek hanya ingin menjaga kalian, cu. Kami tidak butuh itu, kek. Kami akan tetap naik. Aku benar-benar merasa tidak enak hati dengan sang kakek. Bisa-bisanya ketika temanku berucap dan bersikap dingin seperti itu dengan nada yang sangat tinggi, padahal berbicara dengan orang yang jauh lebih tua. Ketiganya benar-benar tidak memiliki attitude yang baik. Namun bagaimanapun juga mereka teman baikku. Aku pun mencoba memberikan pengertian kepada ketiga temanku agar mereka paling tidak mencela ucapan sang kakek, agar setidaknya mereka bisa bersikap baik kepada lelaki tua di hadapan mereka itu. Jangan begitu, guys. Mungkin ucapan kakek ada benarnya juga. Jangan langsung tersulut emosi begitu dong. Tak mengindahkan ucapanku, ketiga temanku langsung memilih pergi, meninggalkan kakek tua dan juga meninggalkanku seorang diri. Rasanya aku benar-benar tidak enak hati dengan sang kakek. Kek, maafin teman-temanku ya. Maaf atas ucapan dan juga sikap yang mereka lakukan kepada kakek. Biasanya mereka tidak bertindak sejauh ini, kek. Sekali lagi, mohon maaf ya, kek. Gak apa-apa, nak. Kakek hanya beri peringatan sederhana kepada kalian agar kalian tidak masuk terlalu jauh, karena Gunung Ranti cukup berbahaya. Iya, kek. Aku akan mengingat semua ucapan kakek. Aku akan coba bujuk mereka bertiga agar mereka bisa mengurungkan untuk niat pergi ke Gunung Ranti. Ingat ya, nak, penyesalan selalu datang terlambat. Aku langsung menyusul ketiga temanku. Sementara sang kakek
terus memandangi ke arah kami, seolah-olah menunjukkan kekhawatiran kepada kami, yang padahal bukanlah siapa-siapa. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan sikap ketiga temanku tersebut. Padahal niat sang kakek baik. Setelah aku berhasil menyusul ketiga temanku, aku lantas menyampaikan pendapatku perihal pendakian ini. Apa tidak seharusnya kita batalkan pendakian ini? Sepertinya terlalu bahaya, guys. Hei, kita kan udah sepakat dari awal untuk naik ke puncak Ranti. Tidak mungkin kalau kita batalkan perjanjian kita begitu saja. Ya betul. Lagi pula kita udah sampai di sini. Kita udah beranjak cukup jauh loh, ucapan Andi dan Dita. Sementara Harry tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun dari raut wajahnya, ia nampak terlihat marah karena aku berusaha untuk menggagalkan rencana pendakian ini. Alhasil, aku pun tidak bisa berbuat apapun selain mengikuti tujuan mereka yang memang sudah disepakati sejak awal. Rasanya kakiku benar-benar berat saat berusaha melangkah masuk ke dalam Gunung Ranti. Banyak kekhawatiran di dalam benakku. Namun untuk mundur pun rasanya aku tidak bisa, bahkan tidak mampu. Mau tidak mau, aku harus tetap membersamai mereka dalam pendakian menuju puncak Ranti. Sejujurnya, aku sangat ingin pulang. Namun nyatanya, langkah kakiku justru bersikap sebaliknya. Langkah kakiku merasa seperti ingin terus berjalan dan masuk ke dalam Gunung Ranti. Meskipun kekhawatiran terus berkecamuk di dalam diriku, namun firasatku berkata semua akan baik-baik saja. Entahlah, aku hanya bisa mengikuti alur saja tanpa bisa menentangnya. Kami berempat mulai beranjak masuk ke dalam Gunung Ranti. Selangkah demi selangkah, kami mulai berusaha untuk menerobos rimbunnya pepohonan yang tumbuh di sana. Jalan yang menanjak dengan tebing di sisi kanan dan jurang berada di sisi kiri. Perlahan namun pasti, waktu pun kini mulai bergulir dan senja pun mulai datang tanpa permisi. Karena medan yang kami lalui cukup sulit, kami pun membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk masuk ke dalamnya. Ibarat kata, kami sedang babat alas. Tidak ada jejak kaki di sana. Semua tanah ditumbuhi rerumputan yang begitu tinggi dan lebat. Beruntung, kami membawa benda tajam untuk bisa membabat semua tanaman yang menghalangi langkah kami. Kami benar-benar masih menerka-nerka setiap jalan yang akan kami lalui. Kita benar-benar pendaki pertama, teman-teman. Hore! Kalau kita berhasil, tentu kita akan menjadi orang yang cukup berjasa, bukan? Betul, kita harus berhasil dong. Apa semuanya akan baik-baik aja ya guys? Hei, kamu jangan terus berpikir buruk dong, Sil. Ingat tujuan utama kita kah? Datang ke Gunung Ranti ini, ingat nggak? Apa yang kita lakukan tentu tidak akan sia-sia. Aku pastikan itu, Sil. Aku akhirnya terdiam dan berusaha percaya dengan apa yang diucapkan oleh teman-temanku. Bagaimanapun juga, kami sudah berteman cukup lama. Mustahil jika mereka tidak menjagaku selama pendakian ini. Terlebih lagi, di circle kami hanya aku satu-satunya perempuan, sehingga sudah menjadi keharusan tentunya untuk mereka menjagaku. Aku kini berusaha bersikap lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak ada satupun warung di Gunung Ranti, sehingga kita sudah merasa lelah
dan lalu beristirahat di tempat manapun, asal tanahnya landai. Beberapa kali kami beristirahat untuk sekedar melepas penat yang kami rasakan. Karena memang pada kenyataannya melakukan pendakian ke gunung yang tidak terjamah, lelahnya berkali-kali lipat dibandingkan dengan mendaki gunung yang memang sudah dijamah oleh para pendaki. Ketika mendengar suara azan berkumandang dari kejauhan, kami memutuskan berhenti dan beristirahat. Kami melihat pergantian antara siang menuju malam rasanya begitu damai. Suara kicau burung pun menambah syahdu suasana kala itu. Secangkir kopi hangat melengkapi kehangatan sore menjelang malam kala itu. Setelah lelah yang kami rasakan mulai meredah, kami memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun beberapa langkah kami berjalan, tiba-tiba aku menyandung sebuah barang yang nampak kerasa. Aku berusaha untuk mengambilnya, dan ternyata itu adalah sepatu yang biasa digunakan untuk melakukan pendakian gunung. Di ujung sepatu tersebut terlihat noda darah yang sudah mengering, namun bau anyirnya masih begitu ketara. Sangat mirip dengan bau anyir yang kucium saat berada di dalam angkutan umum sebelumnya. Loh, kok ada sepatu pendaki? Mungkin memang ada pendaki yang sempat datang kemari, namun ia gagal sepertinya. Atau mungkin memang ada warga lokal yang sempat datang ke sini dan ia mengenakan sepatu tersebut. Lalu ia tidak sengaja meninggalkan sepatu itu begitu saja. Sudah, buang aja sepatu itu. Jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kita lanjutkan jalan. Akhirnya aku membuang sepatu itu sejauh mungkin. Namun anehnya, setelah membuang sepatu itu jauh-jauh, bulu kuduku merinding seketika. Sepertinya memang ada yang tidak benar. Namun aku memilih untuk tidak terlalu larut dengan situasi yang baru saja aku alami di tempat yang baru pertama kali aku pijaki. Aku lantas mempercepat langkahku. Aku mencoba menjauh dari tempat yang aku anggap tidak nyaman, hingga aku pun berjalan di barisan paling depan. Harry memperingatkanku agar aku tidak berjalan dengan cepat. Khawatir aku akan tersesat karena tidak tahu arah. Hingga Harry pun sampai menyusulku karena aku tak mendengar apa yang dia ucapkan. Rasa kekhawatiran dan takut benar-benar membuatku tidak mampu untuk berpikir dengan jernih. Beruntung teman-temanku perlahan-lahan mulai memahami kondisiku. Meskipun awalnya mereka terlihat abai, namun kini mereka lebih peduli dan terus berjalan, membersamai agar aku tidak lagi berjalan sendirian. Jangan berjalan seperti itu, Sil. Kamu kan gak tahu jalannya. Kalau semisal kamu tersesat, akan susah nanti nyarinya. Aku hanya takut, Her. Setelah membuang sepatu berdarah itu, tiba-tiba bulu kuduku semuanya berdiri. Aku sudah berusaha untuk bersikap biasa, namun nyatanya aku tetap gak bisa. Dan akhirnya aku milih untuk jalan lebih dulu agar pikiranku jauh lebih tenang. Kamu gak sendirian, Sil. Ada kami bertiga loh ini. Jadi gak ada hal buruk yang terjadi. Percaya itu. Kini aku pun berjalan berdampingan dengan Harry, sementara Adi berjalan di paling depan, sembari terus membabat tumbuhan-tumbuhan yang menghalangi langkah kami. Sementara Dipta berada di barisan paling belakang, sembari memastikan semuanya aman terkendali dan tidak ada hewan buas
atau lainnya yang mengintai pergerakan kami berempat. Malam semakin larut. Rasanya kami sudah cukup lelah berjalan. Tubuh kami pun sudah mulai banyak baret yang membekas karena tumbuhan tajam yang tumbuh di sekitar jalannya kami lewat. Rasa lelah benar-benar sudah tidak mampu lagi kami tahankan. Kami memutuskan untuk mencari tempat yang cukup landai untuk kami mendirikan tenda dan beristirahat di dalamnya. Ayo, kita cari tempat landai untuk bangun tenda. Sebab hari sudah cukup larut dan rasanya tubuhku pun semakin lemah saja. Aku setuju. Pendakian ini nyatanya benar-benar melelahkan. Kami pun kemudian mencoba untuk berkeliling di sepanjang jalur pendakian yang kami lewati untuk mencari tanah yang cukup landai. Mencari tempat landai di gunung yang masih perawan dan belum pernah dijamah oleh manusia rasanya benar-benar sulit. Tidak banyak tempat landai yang kami temui. Banyak sekali pohon besar yang benar-benar menutupi ruangan landai yang ada di Gunung Ranti itu. Kami sudah mulai lelah berkeliling, namun kami tidak kunjung menjumpai tempat yang landai yang sesuai. Hingga rasa lelah pun tidak mampu lagi kami bendung. Kami memutuskan untuk beristirahat lebih dulu di bawah pohon rindang yang ada di Gunung Ranti yang saat ini sedang kami pinjaki. Saat kami sedang duduk santai di bawah pohon besar, tiba-tiba saja kami berempat mendengar suara serigala yang terdengar sangat keras. Sontak hal tersebut berhasil membuat kami berempat kebingungan. Kalian dengar suara serigala kan? Apa mungkin di sini masih ada serigala yang hidup? Ya, aku mendengarnya. Ya, aku juga mendengarnya. Rasanya benar-benar dekat dengan tempat kita rehat sekarang. Kita harus bergegas pergi. Tapi kalau ternyata di tempat selanjutnya ada serigala, gimana? Setidaknya untuk saat ini kita pergi lebih dulu. Jangan sampai serigala itu tahu keberadaan kita di sini. Aku setuju dengan ucapan Dipta. Kami akhirnya kembali mengemas beberapa perlengkapan pribadi yang sudah terlanjur kami keluarkan untuk kemudian dimasukkan ke dalam ransel kami masing-masing. Setelahnya, kami pun bergegas melanjutkan pendakian ke tempat selanjutnya untuk menghindari dari amukan serigala yang kami sendiri belum melihat batang hidungnya. Namun semakin jauh melangkah, kami justru mendengar suara itu semakin jelas. Seakan-akan ada banyak serigala yang saling bersahut-sahutan. Sontak hal tersebut membuat kami berempat merasa begitu khawatir.